Kenapa ya anak-anak zaman sekarang kebanyakan mudah sekali membantah, berbicara menggunakan nada yang tinggi, serta menggunakan kata kasar saat berbicara dengan teman maupun dengan orang yang lebih tua? Kira-kira apa sih yang membuat anak-anak tersebut bisa seperti itu? Tujuan dari video ini, kami akan menjelaskan contoh kasus anak yang kurang sopan saat berbicara, menganalisis penyebabnya, menjelaskan dampak dari perilaku tersebut, memberikan langkah penanggulangan yang bisa dilakukan guru maupun orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doa Septriani. Saya Vanilla Mareta, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini, kami akan membahas analisis karakter anak masa kini, khususnya tentang anak yang kurang sopan saat berbicara. Nah, untuk contoh kasus singkatnya, misalnya ada seorang anak yang ketika ditegur gurunya langsung membantah dan menjawab dengan nada tinggi. Seorang murid SD bicara kotor ke guru hingga tendang pintu kelas. Viral di media sosial video seorang murid SD mengeluarkan kata-kata kotor kepada gurunya hingga menendang pintu kelas di Mapolres Kota, Sumatera Barat. Perilaku seperti ini sekarang sering kita temui di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, perilaku kurang sopan itu sebenarnya tidak hanya muncul secara tiba-tiba, tetapi ada beberapa penyebabnya. Berikut beberapa penyebab yang membuat anak berbicara dengan cara yang kurang sopan. Penyebab yang pertama adalah pengaruh lingkungan sekitar. Anak mudah meniru cara bicara orang di sekelilingnya. Kalau lingkungannya sering memakai kata yang kasar, anak akan menganggap itu hal yang biasa dan mulai mengikuti apa yang dia dengar. Penyebab yang kedua adalah terpengaruh media sosial. Zaman sekarang, anak sudah sangat mudah untuk mengakses media sosial manapun. Nah, di sana, anak sering meniru apa yang mereka tonton. Banyak konten di media yang memakai kata-kata kasar, teriak-teriak, atau bercanda dengan bahasa yang tidak sopan. Karena anak-anak belum bisa membedakan mana yang pantas dan tidak, mereka menirunya begitu saja. Jadi, semakin sering mereka menonton, semakin melekatlah gaya bicara yang mereka dapatkan dari hasil tonton-tontonan yang ada di media sosial tersebut. Penyebab yang ketiga adalah pengaruh lingkungan pertemanan. Teman sebaya sangat mempengaruhi cara bicara pada anak. Jika teman sering membentak atau berkata kasar, anak biasanya ikut meniru agar terlihat sama atau cocok dengan kelompoknya. Penyebab yang keempat adalah kurangnya bimbingan dan pengawasan. Setiap anak-anak membutuhkan arahan. Jika saat mereka berkata kasar dan orang-orang yang lebih dewasa di sekelilingnya tidak menegur, anak-anak akan mengira bahasa yang mereka gunakan sudah benar. Begitu juga kalau tidak ada aturan jelas tentang bagaimana cara berbicara, anak jadi tidak tahu batasan. Pengawasan yang kurang membuat anak memakai bahasa seenaknya karena tidak ada yang akan mengingatkan mereka. Dampaknya perilaku yang seperti ini cukup besar, seperti anak sulit untuk menghormati guru maupun orang tua. Hubungan antara teman menjadi kurang baik, sulit untuk bekerja sama dan sering dianggap susah diatur, membentuk karakter yang negatif hingga dewasa. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki adab berbicara anak, seperti mengajarkan anak bahasa yang sopan setiap hari, memberikan arahan untuk meminta maaf saat berkata kasar, menghindari tontonan yang tidak mendidik, melatih anak mendengarkan orang lain sampai selesai berbicara, memberikan tujuan kepada anak ketika berbicara baik dan sopan, membuat aturan di keluarga maupun di sekolah tentang penggunaan kata-kata yang baik dan sopan. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa perilaku kurang sopan tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari tontonan, lingkungan, hingga kebiasaan sehari-hari. Karena itu, pembiasaan, contoh yang baik, dan komunikasi yang sehat sangat penting bagi anak agar anak memiliki adab berbicara yang baik dalam kehidupannya sehari-hari.